kembali, salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, karena selalu menjaga tetap hidup bersih dan sehat. Nah, jangan lupa rajin cuci tangan dan memakai masker ya. Nah, perhatikanlah itu selalu dan jangan lupa, apalagi kalau kalian mau mengambil makanan ya, lalu mau memakannya, sebelum mengambil makanan bersihkanlah tangan kalian dulu dengan mencucinya dan gunakanlah sabun ya. Dan jangan lupa kalau berbicara dengan orang, jangan lupa memakai masker. Nah, hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Kita akan membahas dari buku tema 4, subtema 4 yang membahas tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum dari buku pembelajaran 1. Nah, setelah kita memperhatikan pembelajarannya dan tema yang kita bahas, jangan lupa ya, kita perhatikan juga tujuan-tujuan pembelajarannya. Karena dengan mengetahui tujuan pembelajarannya, kita bisa mencapai hasil pembelajaran kita yang maksimal. Nah, inilah tujuan-tujuan pembelajarannya. 1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat dengan bahasa yang santun. 2. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan bahasa yang benar. 3. Melalui diskusi, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 4. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat secara benar. 5. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. 6. Melalui penugasan, siswa melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar. 7. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan ejaan yang tepat. 8. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan bahasa yang benar. 9. Dengan mengamati gambar tentang hiasan dari bahan alami, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami secara tepat. 10. Dengan mengamati gambar hiasan dari bahan alami, siswa dapat mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat karya hiasan dengan benar. 11. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan bahan alami dan alat untuk membuat karya hiasan secara tepat. 12. Melalui tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan alami dengan benar. 13. Melalui penugasan, siswa dapat membuat karya hiasan menggunakan bahan alami secara benar. 14. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk sisi dan titik sudut secara benar. Sekarang kita coba amati gambar ini dan coba dengarkan penjelasannya. Nah, di sini kelas Dayu itu melakukan karya wisata. Yaitu karya wisata itu adalah berwisata sambil belajar.
Ya, jadi belajarnya di tempat umum, di tempat wisata, sehingga dinamakan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada mereka. Nah, sekarang coba dengarkan penjelasannya ya. Nah, ini kata petugas, adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari. Kemudian Siti menanggapi, mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Kalau tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Tapi petugas kebersihan menjawab, betul. Walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang. Nah, itulah percakapan antara petugas dari Kebun Raya Bogor dengan Dayu dan teman-temannya. Nah, informasi apa kira-kira yang kalian peroleh dari mengamati dan mendengarkan gambar ini? Nah, sekarang kita coba perhatikan ada beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan gambar yang kita amati tadi. Kita coba menjawab pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan nomor 1, apa isi percakapan petugas kebun, Dayu, dan teman-teman? 2, apa saja yang ada di Kebun Raya Bogor? 3, mengapa Kebun Raya Bogor harus dibersihkan? 4, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan petugas Kebun Raya tadi bersama Dayu dan teman-teman? 5, apa yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor jarang dibersihkan? Nah, sekarang coba kalian jawab ya, sambil kalian ingat-ingat tadi isi percakapan dari gambar yang kalian amati. Nah, dari percakapan antara petugas Kebun Raya Bogor dengan Dayu dan teman-temannya tadi, ada beberapa kata-kata baru ya. Antara lain ada karya wisata, ada tanaman hias, dan hutan lindung. Nah, sekarang coba kalian cari ya persamaan arti kata dari kata-kata ini. Nah, coba kalian lihat di sini ada karya wisata, tanaman hias, hutan lindung. Carilah makna kata yang sama ya dari kata-kata yang ada di sebelah kanannya. Nanti kalian pasangkan ya. Sekarang kita akan latihan membaca dengan membaca nyaring. Membaca nyaring itu membaca dengan mengeluarkan suara ya. Judulnya hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, pertanyaannya sebelum kita lanjutkan ya, mengapa sampai hutan dikatakan paru-paru dunia? Kita tahu hutan itu terdiri dari beberapa pohon-pohonan ya. Ada pohon yang rindang sekali dan banyak sekali pohon-pohon dengan daun yang rimbun. Nah, pohon ini sangat bermanfaat dan sangat membantu makhluk hidup lainnya. Kita tahu makhluk hidup itu ada berapa? Ya, ada 3 ya. Makhluk hidup ciptaan Tuhan itu ada 3. Yang pertama adalah manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Nah, pohon itu ternyata sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain, bagi manusia dan juga bagi hewan. Kalian tahu kan, pohon itu pasti memiliki daun. Nah, daun-daun dari pohon itu bermanfaat untuk mengambil udara kotor. Ya, jadi udara kotor yang ada di sekitar kita itu diserap oleh daun-daun dari tanaman. Kemudian dikeluarkan lagi oleh tanaman itu berupa oksigen. Oksigen ini sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Setiap hari
manusia itu bernafas, menghirup oksigen. Nah, oksigen itu kita dapatkan di sekitar kita, antara lain didapatkan dari pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga mengeluarkan udara, ya, dengan menghirup udara kita menghisap oksigen, dan mengeluarkan udara itu dengan mengeluarkan karbon dioksida. Itu udara yang kotor, ya. Nah, tanaman juga begitu. Karena itu tanaman yang banyak ditanam di pinggir jalan sampai pohonnya tinggi-tinggi, besar, dan daunnya rindang, itu sangat bermanfaat sekali bagi kelangsungan hidup kita, manusia dan makhluk yang lainnya, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Nah, pohon-pohonan yang ada di pinggir jalan, kalau kita lihat banyak sekali kendaraan lalu lalang, ya. Dan asap kendaraan dari knalpot yang dikeluarkan itu adalah asap yang sangat beracun. Jadi kalau terhidup oleh manusia itu bisa merusak paru-paru. Dengan adanya pohon yang ditanam di pinggir-pinggir jalan itu asap-asap knalpot dan udara-udara kotor dari pabrik atau udara dari mana saja yang keluar itu dihisap oleh pohon, oleh daun-daunan. Nah, di dalam daun, udara yang kotor tadi yang dihisapnya itu diproses sehingga udara kotor tadi berubah menjadi oksigen. Nah, oksigen inilah yang dikeluarkan oleh pohon-pohonan dan tanaman-tanaman. Makanya coba kita perhatikan kalau kita duduk di bawah pohon yang rindang, rasanya sejuk sekali, ya, karena kita menghirup udara yang bersih, udara yang segar, bahkan kadang-kadang sampai kita terkantuk-kantuk sehingga rasanya mau tidur, bahkan ada yang tertidur di bawah pohon besar itu. Nah, itu sekedar pengetahuan kita manfaat dari pohon yang ditanam. Nah, itu makanya dikatakan hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, ini yang akan menjadi judul dari bacaan kita. Baik, kita baca bersama-sama. Hutan merupakan paru-paru dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, dari teks bacaan yang kita baca tadi, informasi apa yang kamu peroleh dari teks bacaan tadi? Amatilah gambar ini, kita amati dengan teliti, ya. Coba kita lihat betul-betul. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar ini? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar ini? Nah, dari pengamatan kalian tadi, coba kalian tuliskan hasil pengamatannya. Ya, kalian tuliskan dengan judul Kebun Raya Bogor. Jangan lupa, ya, kalau menulis tulisannya harus rapi. Nah, setelah kita selesai menuliskannya, tadi kita perhatikan di hutan Kebun Raya Bogor pasti kita melihat banyak daun-daun kering atau ranting-ranting kering yang berjatuhan. Nah, daun-daun dan ranting-ranting kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Ternyata daun dan ranting-ranting kering itu bisa dijadikan hiasan. Nah, perhatikanlah gambar ini. Nah, apakah
kalian tahu alat dan bahan yang dipakai untuk membuat hiasan ini? Hiasan ini coba kalian perhatikan sekali lagi. Untuk membuatnya memerlukan alat dan bahan. Alatnya yaitu gunting atau pisau cutter, pensil, kertas, lem kayu, dan juga daun-daun kering. Misalnya nih, daun nangka boleh, daun jambu biji juga boleh, atau daun rambutan, atau berbagai daun yang lain yang kalian temui. Nah, setelah itu bisa juga ditambahkan dengan ranting-ranting kering lainnya. Cara membuat hiasan dari daun kering. 1. Buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. 2. Gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. 3. Tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. 4. Atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. 5. Hiasan siap untuk dipajang. Coba kita amati hasil karya yang dibuat oleh Dayu dan teman-temannya. Nah, Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunganya berbentuk balok. Balok merupakan contoh dari bangun ruang. Masih ingat kalian? Bangun ruang itu mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, masih ingatkah kalian dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok? Nah, coba kalian perhatikan ya, ada berapa banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut dari balok. Nah, setelah itu coba perhatikan bangun-bangun ruang berikutnya. Ya, kalian perhatikan satu persatu dengan teliti, lalu tuliskan juga berapa banyak rusuknya, berapa banyak sisinya, dan berapa banyak titik sudutnya. Nah, menarik sekali kegiatan pembelajaran kita ya. Siapa yang tidak suka diajak untuk karya wisata, jalan-jalan sambil belajar, seperti yang pernah kita lakukan dulu ya. Kita melakukan karya wisata ke kebun binatang sambil mengamati binatang-binatang, dan kita lihat juga berapa jumlah kakinya dan seterusnya ya. Nah, ternyata dari pengamatan tadi kita bisa lihat, wah, menarik sekali ternyata jalan-jalan ke tempat yang menyenangkan. Nah, setelah itu jangan lupa ada beberapa kosakata yang kita temui dari percakapan dan dari teks bacaan tadi. Ternyata setelah kita tahu hutan itu sangat besar manfaatnya bagi dunia, sehingga dinamakan dia hutan sebagai pari-pari dunia. Nah, kemudian jangan lupa ya, jangan lupa kita memanfaatkan hasil-hasil yang ada atau barang-barang yang tidak terpakai yang ada di sekitar kita, ternyata masih bisa dijadikan barang hiasan. Seperti tadi contohnya, waktu kita ke kebun raya Bogor, banyak daun-daun kering yang berjatuhan, banyak juga ranting-ranting kering, dan ternyata bisa dijadikan hiasan. Nah, kalau kita kreatif bisa kita jual ya. Nah, kemudian juga jangan lupa kita masih diingatkan untuk melihat kembali bangun-bangun ruang. Bagaimana jumlah rusuknya, sisi, dan titik sudut. Nah, baiklah, itulah kegiatan kita pada hari ini. Tetap semangat belajar ya, jangan malas-malas. Kalau ada tugas, kita cepat kerjakan, cuma sehingga pekerjaan kita cepat selesai, jangan ditunda-tunda. Nah, baiklah, semoga kalian tetap semangat dan tetap rajin, dan juga tetap menjaga kesehatan walaupun di rumah ya. Ingat, kita selalu menjaga hidup bersih dan sehat dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah. Nah, sekarang pembelajaran kita hidup bersih dan sehat di tempat umum. Baiklah, Teacher rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.